Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriani Akrama SKM, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi di tempat saya bertugas. Saya bertugas sebagai epidemiolog kesehatan yang melakukan surveillance, yang merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Saya telah mengidentifikasi beberapa isu dari tempat saya bertugas. Ada 3 isu yang akan saya angkat. Yang pertama, pengumpulan data penyakit mingguan dan bulanan yang masih menggunakan metode manual. 2, pelaporan kasus pasien COVID-19 di wilayah puskesmas belum efektif. Dan yang ketiga, tidak ada data yang masuk dari Posbindu selama pandemi. Setelah mengidentifikasi isu, saya akan menyaring dari 3 isu tersebut untuk menemukan satu isu prioritas. Di sini saya menggunakan teknik APKL, yaitu suatu teknik yang memiliki tujuan untuk mengetahui atau mencari isu prioritas. Setelah menggunakan teknik APKL, saya menemukan satu isu prioritas yang memenuhi syarat APKL, yaitu pelaporan pasien COVID-19 yang belum efektif. Setelah menemukan isu prioritas, kemudian dianalisis menggunakan analisis fishbone, di mana analisis fishbone adalah digunakan untuk mencari akar-akar permasalahan. Ada 3 akar permasalahan dari isu pelaporan pasien COVID-19 yang belum efektif. Yang pertama dari masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit COVID-19, dari mitos, minimnya sosialisasi tentang penyakit COVID-19, dan dari environment, maraknya info hoax tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Setelah dianalisis menggunakan fishbone, akan kita analisis menggunakan analisis teknik SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari kekuatan, jika kita mengelola pelaporan pasien COVID dengan efektif dan optimal, maka masyarakat yang sedang isolasi mandiri dapat terpantau oleh puskesmas, dan pasien COVID yang bergejala ringan, sedang, maupun berat dapat segera diberikan penanganan. Untuk kelemahannya, masyarakat takut untuk lapor ke puskesmas, dan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana alur pelaporan pasien COVID-19. Untuk peluang, akan terkendalinya penularan COVID-19 dan menurunkan pasien COVID yang meninggal di rumah. Ancamannya, maraknya berita hoax tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat dan simpang siurnya kabar tentang bagaimana pelaporan COVID-19. Setelah dianalisis, saya membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu, pelaporan kasus pasien COVID-19 di wilayah puskesmas belum efektif. Penyebab, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana alur pelaporan kasus COVID-19. Alternatif penyelesaiannya yaitu penyebaran informasi tentang bagaimana cara dan alur pelaporan kasus COVID-19. Tahapan untuk melaksanakan alternatif penyelesaiannya yaitu menyiapkan alur pelaporan kasus COVID-19, memperbanyak media promosi yang berisi informasi bagaimana pelaporan kasus COVID-19, membagikan media informasi, bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kantipmas, RT, dan RW. Kemudian, hasil yang diharapkan masyarakat memahami bagaimana alur pelaporan kasus COVID-19, dan para pihak yang bertugas antara lain Kepala Puskesmas, Lurah, Babinsa, Babin Kantipmas, RT, serta RW. Sekian pemaparan saya tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Terima kasih.